Pulau Jawa telah menyaksikan naik turunnya banyak kerajaan sepanjang sejarahnya yang panjang dan kaya. Masing-masing kerajaan ini meninggalkan jejak yang mendalam di tanah dan rakyatnya, membentuk identitas dan budaya yang kita kenal hari ini. Salah satu kerajaan tersebut, Mataram, menonjol karena kemegahan dan pengaruhnya yang abadi pada budaya Jawa, yang masih terasa hingga kini. Pada akhir abad ke-16, sebuah kekuatan baru muncul di jantung Jawa, Kesultanan Mataram, yang segera menjadi pusat kekuasaan. Kerajaan ini, di bawah garis penguasa yang ambisius dan visioner, bangkit menjadi kekuatan yang dominan di wilayah tersebut. Kisah Mataram adalah tentang para penguasa yang ambisius, penaklukan militer yang berani, perjuangan internal yang sengit, dan warisan budaya yang kaya. Itu adalah kisah yang terus bergema dalam bahasa, seni, dan tradisi Jawa bahkan hingga hari ini. Menunjukkan dalamnya seorang Mataram. Kisah Mataram dimulai dengan seorang pemimpin yang sangat ambisius, Panembahan Senapati. Dia adalah seorang pejuang yang terampil dan politisi yang cerdik. Senapati naik ke tampuk kekuasaan di masa perpecahan politik. Dia melihat peluang untuk menyatukan berbagai kerajaan kecil di Jawa di bawah kekuasaannya. Melalui kombinasi diplomasi dan kekuatan militer, Senapati memperluas pengaruhnya. Dia mengkonsolidasikan basis kekuatannya di Jawa Tengah. Dia menetapkan Mataram sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Pemerintah Temibel dari Jawa. Sultan Agung, cucu Senapati, dianggap sebagai penguasa Mataram yang paling agung. Dia dikenal karena kebijaksanaannya dan keberaniannya dalam memimpin. Dia naik tahta pada tahun 1613, menggantikan ayahnya yang telah mempersiapkannya untuk memimpin kerajaan. Agung adalah seorang pemimpin yang visioner. Dia memiliki pandangan jauh ke depan tentang bagaimana Mataram bisa menjadi kekuatan dominan di Jawa. Dia memimpikan Jawa yang bersatu di bawah kekuasaan Mataram, sebuah visi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dia adalah ahli strategi militer yang terampil, menggunakan taktik yang cerdik untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Agung secara signifikan memperluas wilayah kerajaan, menaklukkan banyak daerah di sekitarnya. Pemerintahan Agung melihat Mataram mencapai puncak kekuasaannya. Dia menerapkan reformasi administrasi yang memperkuat struktur kerajaan. Reformasi ini memperkuat pemerintahan kerajaan. Dia juga melindungi seni dan budaya tradisional Jawa. Perlindungan ini menyebabkan berkembangnya budaya Jawa pada masanya, menciptakan era keemasan bagi seni dan sastra. Namun, ambisi Agung melampaui Jawa. Dia ingin memperluas pengaruh Mataram ke seluruh Nusantara. Dia bentrok dengan perusahaan Hindia Timur Belanda, yang telah memantapkan kehadirannya di Nusantara, mengancam kedaulatan Mataram. VOC adalah musuh yang tangguh, dengan kekuatan militer yang besar dan sumber daya yang melimpah. Tetapi perlawanan Agung meletakkan dasar untuk konflik dan perlawanan di masa depan melawan kekuatan kolonial. Perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Bagian 4. Sebuah kerajaan terpecah, konflik internal, dan kemunduran Mataram. Setelah kematian Sultan Agung, konflik internal melanda Mataram. Perselisihan ini tidak hanya terjadi di kalangan bangsawan, tetapi juga melibatkan berbagai faksi di dalam kerajaan. Sengketa suksesi menjadi hal yang biasa, dengan setiap pihak berusaha untuk mengklaim kekuasaan. Perselisihan ini melemahkan kerajaan secara signifikan, mengurangi kekuatan militer dan ekonomi Mataram. VOC merasakan peluang, memanfaatkan perpecahan ini dengan cerdik. Mereka secara bertahap meningkatkan pengaruh mereka atas Mataram, memperkuat posisi mereka di Jawa. Kerajaan itu akhirnya terbagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Perpecahan ini terjadi berdasarkan perjanjian dengan VOC yang semakin memperlemah Mataram. Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 membagi Mataram menjadi dua kesultanan, Surakarta dan Yogyakarta, yang masing-masing memiliki kekuasaan terbatas. Perpecahan ini menandai berakhirnya Mataram sebagai kerajaan yang bersatu dan kuat. Itu menandakan kebangkitan kekuasaan kolonial Belanda di Jawa, yang kemudian mendominasi wilayah tersebut selama berabad-abad. Meskipun Mataram menghadapi kemunduran politik, warisan budayanya tetap bertahan. Tradisi, seni, dan arsitektur dari periode Mataram terus memengaruhi budaya Jawa hingga saat ini. Istana Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta masih melestarikan banyak praktik ini.
Ketahanan warisan budaya Mataram adalah bukti pengaruhnya yang abadi di wilayah tersebut.